Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para ikhwah, para akhwat, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari risalah Nurus Sunnah wa Dhulumatil Bid'ah, pembahasan tentang seputar perkara-perkara sunnah dan bid'ah-bid'ah. Pada bulan yang lalu, sudah sebulan kita libur kurang lebih. Pada bulan lalu kita telah menyebutkan tentang contoh-contoh bid'ah yang tersebar di masyarakat. Pada contoh yang pertama adalah bid'ah apa? Siapa yang ingat? Karena nggak menjalankan bid'ah jadi lupa. Bid'ah apa yang kemarin sebutin? Sebulan baru. Bid'ah Maulid Nabi. Ya nggak? Lupa kemarin. Baik, contoh yang pertama disebutkan oleh penulis adalah bid'ah tentang perayaan Maulid Nabi. Kemudian kemarin bantahan penulis lebih dari 10 bantahan kepada mereka-mereka yang merayakan Maulid Nabi. Kemudian thanian, contoh bid'ah selanjutnya yang kedua pada halaman 97. Thanian, contoh yang kedua, bid'atul ihtifal bi awwali lailati jum'ah min syahri Rajab. Contoh bid'ah yang kedua, dan ini tersebar di masyarakat kita, adalah perayaan malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Jadi Jumat pertama di bulan Rajab itu biasa dirayakan dengan ibadah. Ya. Al-ihtifalu bi awwali lailati jum'ah min syahri Rajabin bid'atun munkarah. Kata Syekh rahimahullahu taala bahwa perayaan di awal malam Jumat, di awal malam Jumat pertama dari bulan Rajab itu adalah hukumnya bid'ah munkarah. Hukumnya bid'ah, hukumnya munkar. Faqad dzakara al-Imam Abu Bakar At-Tartusi rahimahullah, Al-Imam Abu Bakar At-Tartusi rahimahullah, beliau mengatakan annahu akhbarahu Abu Muhammad Al-Maqdisi, bahwa beliau pernah dikhabarkan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Faqala, Abu Muhammad Al-Maqdisi mengatakan, wa amma salatu Rajabin falam tahduth indana fi Baitil Maqdis illa ba'da sana 80 wa 400. Kata beliau, adapun salat Rajab, salat di bulan Rajab, yakni pengkhususan malam Jumat pertama bulan Rajab itu belum pernah terjadi di Baitul Maqdis, di negeri Syam, di Baitul Maqdis sana, illa ba'da sana 80 wa 400, kecuali setelah setelah tahun 480 Hijriah. Berarti dari zaman Nabi sampai tahun 480 Hijriah tidak dikenal ini sholat. Ya, berapa ratus tahun berarti berjalan? 480 tahun. Wa ma kunna ra'aynaha wa la sami'na biha qabla dhalik. Kami tidak pernah melihat ada orang yang mengerjakan sholat raghaib. Ini sholat disebut sholat raghaib. Awal Rajab, na'am, di malam Jumat minggu pertama di bulan Rajab. Kami belum pernah mendengar dan kami juga belum pernah melihat ada orang yang mengerjakannya. Wa qala al-Imam Abu Syamah rahimahullah, Al-Imam Abu Syamah mengatakan, wa amma salatul raghaib fal masyhur bainan nas al-yawm. Adapun salat raghaib, tadi salat ya di malam Jumat pertama bulan Rajab, yang itu dikenal di antara manusia hari ini, annaha hiyallati tusalla bainal isya'ain, yaitu salat yang dilakukan di antara maghrib dan isya, laila awwali jum'ah min syahri Rajab,
Dilakukan ba'da salat maghrib seperti ini, malam Jumat pertama di bulan Rajab, antara maghrib dan isya. Itu disebut salat raghaib di bulan Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa amma shalah, adapun salat raghaib tadi, falam yasih fi syahri Rajabin salatun makhsusah. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang mengkhususkan untuk disyariatkannya salat raghaib di hari tertentu di malam Jumat pertama bulan Rajab. Tukhtassu bihi, tidak ada hadis-hadis yang mengkhususkannya. Wal ahaditsul marwiyah fi salatir raghaib fi awwali lailati Jum'ah. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan dalam beberapa kitab tentang salat raghaib di malam Jumat awal bulan Rajab, kadzibun wa batilun la tasih. Hadisnya dusta, hadisnya tidak sahih, hadisnya batil. Ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa hadis salah, maka kalau hadisnya itu apa tadi? Tidak sah, hadisnya apa? Batil, hadisnya dhaif, maka salat ini adalah bid'atun 'inda jumhuril ulama. Salat ini hukumnya bid'ah. Ya, mayoritas ulama menghukumi ini bid'ah. Karena hukum asal salat itu apa? Ibadah. Dan salat itu tauqifi. Maka ibadah butuh kepada dalil. Ada dalilnya, lihat. Sahih apa tidak dalilnya? Oh, sahih dalilnya, kerjakan. Ada dalilnya. Sahih ada dalilnya? Ada dalilnya. Sahih apa dhaif atau batil atau maudhu atau dusta? Dalilnya tidak sahih dari Nabi, maka tinggalkan. Karena kalau dikerjakan, maka hukumnya bid'ah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, lam yarid fi fadli syahri Rajabin, tidak ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus. Wala fi siyami, dan tidak pula ada hadis yang menunjukkan tentang pengkhususan puasa di bulan Rajab. Wala fi siyami syai'in minhu muayyan, tidak pula ada hadis khusus yang menganjurkan untuk puasa-puasa tertentu di bulan Rajab. Tapi kalau puasa Senin Kamis boleh tidak? Boleh, karena tidak mengkhususkan. Sudah ada dalil sahihnya. Puasa Daud boleh, Ayyamul Bait boleh, tapi mengkhususkan hari-hari tertentu maka tidak ada. Wala fi qiyami lailatin makhsusatin fi, tidak pula ada hadis yang sahih yang mengkhususkan untuk qiyamul lail, salat sunnah di malam hari pada bulan Rajab. Qala hadithun sahihun yasluhu lil hujjah, ay lam yarid, tidak ada hadis sahih satupun yang itu berhak dijadikan sebagai hujjah dalil untuk mengkhususkan ibadah di bulan Rajab. Tidak ada. Dan ini yang bicara semua ulama hadis. Nah, kalau yang bicara sekarang seumpamanya dia bukan ulama hadis, dia ulama lughah, dia ulama fikih, maka itu semua butuh kepada hadis. Dan siapa yang mengetahui tentang derajat kesahihan hadis? Ya ulama hadis. Kalau dia mengatakan tapi ulama fulan bicara, tapi ulama fulan takhususnya, konsentrasi keilmuannya di bidang apa? Oh, di bidang tafsir. Siapa yang bisa mengetahui derajat hadis? Ulama hadis. Kembalikan kepada mereka. Kalau dalam ilmu umum kita menghormati orang yang punya apa? Orang yang punya keilmuan khusus, kedokteran, dia bicara tentang kesehatan, ya, pertanian, dia insinyur, dia bicara tentang keahliannya. Maka dalam ilmu agama pun demikian. Para ulama hadis tadi mereka berbicara tidak ada hadis yang sahih. Tsumma bayyana rahimahullah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan, tsumma bayyana rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian menjelaskan, annal ahadits al-waridah fi fadli Rajab, adapun hadis-hadis yang terdapat tentang keutamaan bulan Rajab, au fadli siyami, atau keutamaan tentang puasa di bulan Rajab secara khusus, au siyami syai'in minhu, atau mengkhususkan puasa di hari tertentu dari bulan Rajab, ala qismain, hadis-hadisnya ada dua macam.
Yang pertama dhaifah, hadis-hadisnya dhaif. Wa maudhu'ah, yang kedua hadis-hadisnya maudhu', batil, palsu. Ya, hadisnya kalau tidak dhaif berarti hadisnya masuk di apa? Hadis palsu. Kalau tidak palsu berarti hadisnya dhaif. Nah, sekarang kita mau beribadah, beramal, kita landasannya apa? Ya hadis yang sahih, dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara hadits salatir raghaib. Kemudian Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahr Rajab, beliau menyebutkan tentang hadis salat raghaib tadi. Wa fihi, yang di dalam hadis itu disebutkan annahu yasumu awal khamisin min Rajab. Di hari Kamisnya dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Siangnya dianjurkan berpuasa. Thumma yusalli bainal isya'ain. Kemudian maghrib, antara maghrib dengan isya dianjurkan untuk salatnya. Ai lailatul jum'ah, di malam Jumat itu. 12 rakaah, sejumlah 12 rakaat. Ada enggak dari sini kita yang pernah melakukan salat raghaib? Jujur aja, enggak apa-apa. Enggak dosa sekarang kalau udah tahu, tobat. Hah? Kita mau nanya, kan punya pengalaman mungkin. Ada? Mas, ada enggak? Alhamdulillah. Sana ada enggak? Enggak ada. Hah? Baru dengar? Oh, alhamdulillah baru dengar. Ini banyak tersebar ini. Ya. Jadi kata di dalam hadis yang batil itu, siangnya berpuasa, malamnya salat 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaat. Dalam setiap rakaat dia membaca bi Fatihatil Kitab marrah. Dia baca surat Al-Fatihah satu kali. Baik. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 marrat. Jadi setelah baca Al-Fatihah, dia baca apa? Surat tadi 3 kali. Wa qul huwallahu ahad 12 marrah. Ditambah dengan qul huwallahu ahad 12 kali. Yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslimah. Setiap 2 rakaat salam. Berarti ada berapa salam? 6 salam. Ada 6 salam. Setiap rakaat baca Al-Fatihah sama apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, ditambah pada tadi qul huwallahu ahad 12 kali. Kemudian 2 rakaat salam. Thumma dzakara kalaman tawilan fi sifatit tasbih wal istighfar. Kemudian setelah itu, penjelasan di dalam hadis itu tentang bagaimana cara tasbihnya, bagaimana cara istighfarnya, was sujud, dan cara sujudnya, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana cara bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma bayyana, kemudian Ibnu Hajar mengatakan bi anna hadzal hadits maudhu'un. Hadis ini hadis yang palsu, makdzubun, yang dusta, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas nama Nabi. Jadi hadisnya batil, maudhu', palsu, ya. Wa bayyana anna man yusalliha, dan di dalam hadis itu dijelaskan bahwa siapa yang sholat antara maghrib dengan isya dari salat raghaibnya, yahtaju ila an yasum, dia diharuskan untuk berpuasa di siang harinya. Wa rubbama kana an-naharu syadidul har, dan bisa saja di siang harinya itu memang musim panas, panas sekali. Apalagi di Arab, hari-hari ini di Arab 40 derajat. Kita berapa derajat? Tanya yang baru pulang. 40 derajat lebih, panasnya luar biasa. Ya. Nah, siang harinya dipaksa harus berpuasa, kemudian di malam harinya harus sholat tadi 12 rakaat tadi. Kemudian fa idza shoma lam yatamakkan minal akli hatta yusalli al-maghrib. Dan kalau sudah berpuasa, maghrib tidak boleh berbuka sampai dia sholat maghrib dulu. Thumma yaqif fi salati. Kemudian setelah itu dia lanjutkan sholat 12 rakaat dulu, tidak boleh berbuka. Penyiksaan ini. Ya. Wa yaqa'u fi dzalika tasbih tawil. Kemudian setelah itu ada tasbih dibaca yang begitu panjang. Was sujud tawil, dan dianjurkan untuk sujud yang panjang. Fa yata'adza ghayatul adza. Orang akan merasa kesusahan.
Cara ibadah yang demikian nggak ada diajarkan Nabi SAW. Bahkan puasa Ramadan, dianjurkan untuk segera berbuka, segera berbuka. Wa qala wa inni la aghar li Ramadan wa li salati tarawih kaifa zuhim bi hadhihi bal hadhihi 'inda al-awam a'zam wa ajal. Kata Ibnu Hajar, aku heran kenapa banyak orang awam lebih memilih sholat ini, lebih berbondong-bondong untuk melakukan sholat ini daripada sholat tarawih. Fa innahu yahdhuruha man la yahdhurul jama'at. Bahkan sholat raghaib ini banyak dihadiri oleh manusia-manusia yang mereka pada sholat-sholat jamaah mereka jarang hadir. Tapi sholat ini begitu mereka bersemangat. Karena dalam hadisnya itu disebutkan, siapa yang sholat akan diampuni seluruh dosanya, meskipun seperti buih di lautan, kemudian akan mendapatkan demikian. Rata-rata hadis maudhu, palsu, pasti itu akan banyak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan. Termasuk ini, sehingga orang bersemangat, dia bisa melakukan dosa-dosa, nanti sholat raghaib dah, nunggu bulan Rajab. Jadi seperti itu. Wa qala al-Imam Ibnu Salah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah mengatakan, lihat, ini ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan. Ibnu Hajar ulama Syafi'iyah. Ya. Mereka menjelaskan. Banyak yang melakukan ini menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i. Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah mengatakan fi salatir raghaib, tentang hadis salat raghaib. Hadithuha mawdu'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya maudhu' palsu. Ini Ibnu Salah, ulama hadis. Sebelum Imam Nawawi, Ibnu Salah, kemudian Imam Nawawi. Ibnu Salah beliau tulis kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah, ai Ma'rifah Ulumil Hadis, kitab ilmu hadis yang paling bagus pada zamannya. Kemudian datang Imam Nawawi meringkas menjadi kitab Takrib wa Taisir Nawawi. Kemudian datang Imam Suyuti Syafi'i lagi, disyarah, dijelaskan menjadi 2 jilid, menjadi kitab Tadribur Rawi. Ini Ibnu Salah ahli hadis. Beliau katakan hadis tentang salat raghaib itu adalah maudhu'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya bid'atun, dan ini hukumnya bid'ah. Hadatsat ba'da 400 minal hijrah. Dan salat raghaib ini dilakukan pertama kali adalah setelah tahun 400 Hijriyah. Sahabat sudah ada, tabi'in sudah ada, tabi'in sudah ada. Al-Qurunul Mufaddalah, generasi-generasi terbaik sudah ada. Wa aftal Imam Al-Izz bin Abdus Salam sanah 37 wa 600. Al-Izz bin Abdus Salam beliau menfatwakan pada tahun 637 Hijriah, anna salat raghaib bid'atun munkarah. Salat raghaib ini hukumnya adalah bid'ah, perkara yang mungkar. Wa anna hadithaha kadhibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa hadisnya ini hadis yang palsu. Lihat, para ulama menjelaskan hal ini tentang kedudukan hadis itu. Wa akhtimu kalam al-a'immah bitalkhis li kalam al-Imam Abi Syamah. Kata penulis rahimahullah, aku tutup pembahasan tentang hadis dan tentang salat raghaib ini adalah dengan ringkasan dari perkataan al-Imam Abi Syamah fi butlani salatir raghaib wa mafasidiha, tentang kebatilan salat raghaib dan mafsadahnya, bahaya-bahayanya. Faqad bayyana rahimahullah ala dzalika ala nahwil ati. Al-Imam Abu Syamah menjelaskan tentang masalah salat raghaib. Kata beliau, yang pertama, mimma yadullu ala ibtida'i hadhihi salat, bahwa salat ini dihukumi sebagai salat yang bid'ah. Annal ulama alladzina hum a'lamud din wa a'immatul islam wa a'immatul muslimin, bahwa para ulama yang mereka itu adalah orang-orang yang memahami tentang hukum agama dan para imam-imam kaum muslimin, minas sahabah, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, para tabi'in, wa tabi'it tabi'in, dan para tabi'in, wa ghairihim, dan yang lainnya, mimman dawwanal kutuba fi syariah, mereka yang menulis kitab-kitab tentang syariat,
ma'a syiddati hirsihim ala ta'limin nasil faraid, bahwa mereka itu para ulama semangat sekali di dalam mengajarkan perkara-perkara yang wajib kepada umat ini, was sunan, dan juga mengajarkan sunnah-sunnah kepada umat ini. Lam yunqal an wahidin minhum annahu dzakara hadhihi shalah. Tetapi para ulama-ulama itu semua tidak pernah dinukil dari seorang pun dari mereka tentang sholat raghaib di dalam kitab mereka. Jadi kalau buka kitab-kitab hadis, mulai karyanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian sampai kepada ulama-ulama madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, kemudian dilanjutkan pada murid-murid mereka, tidak ada satupun mereka menyebutkan anjuran tentang sholat raghaib di dalam kitab-kitab para ulama. Wala dawwanaha fi kitabih, tidak pernah mereka tulis dalam kitab mereka. Wala ta'arrada laha fi majlisi, kata Abu Syama, bahkan di majelis kajian mereka tidak pernah diajarkan kepada murid-muridnya. Ini ulama-ulama zaman dulu, para ulama zaman dulu. Wal 'adatu tuhilu an takuna hadhihi sunnah wa taghayyab an haula'il a'lam. Mustahil kalau ini syariat, mustahil kalau ini sunnah Nabi, kemudian mereka tidak tahu, tetapi akhirnya diketahui oleh orang-orang hari ini. Tidak mungkin. Karena kalau itu syariat, tidak mungkin itu tidak diketahui oleh orang-orang terbaik di masa dahulu. Pasti mereka tahu akan syariat ini. Maka salat raghaib hukumnya bid'ah tadi, karena jelas hadisnya sudah palsu dan hadisnya batil. Kemudian para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama-ulama syariah tidak ada yang menuliskan hal ini di dalam kitab mereka tentang anjuran untuk salat raghaib. Kemudian yang kedua, hadhihi salatu mukhalifah lisyar'i min wujuhin thalatha. Salat raghaib ini tata caranya menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat dari tiga sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, mukhalafatu li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, menyelisihi hadis Abi Hurairah yang hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda. Salat raghaib ini menyelisihi hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda, la takhussu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali. Jangan engkau mengkhususkan salat di malam Jumat saja, sedangkan malam-malam yang lain engkau tidak salat. Ini salat malam. Jadi karena malam Jumat dia khususkan untuk malam Jumat ada salat qiyamul lail atau salat yang lain dikhususkan. Wala takhussu yaumal jum'ah bisiyamin min bainil ayyam. Jangan engkau mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa, sedangkan hari-hari setelah atau sebelumnya engkau tidak berpuasa. Beda kalau ini puasanya apa? Puasa Daud. Rabu kena, Kamis libur, Jumat kena. Puasa Daud atau Ayyamul Bait dan sebagainya. Tapi mengkhususkan karena hari Jumatnya, maka tidak dibenarkan. Illa an yakuna fi shaumihi yasumuhu ahadukum, ya kecuali dia biasa berpuasa. Tadi puasa Daud, Ayyamul Bait, terkenalah hari Jumat. Maka hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim ini membantah mereka yang mengkhususkan malam Jumat untuk salat raghaib atau salat di awal Lailal Jum'ah di bulan Rajab tadi. Fala yajuz, kata penulis yaitu Syekh menukil dari perkataan Abu Syama, fala yajuzu an takhussa Lailatal Jum'ah, maka tidak boleh seorang mengkhususkan malam Jumat bi salatin zaidatin, dengan salat tambahan ala sairil layali li hadzal hadis, disebabkan hadis ini. Di malam-malam yang dia tidak salat, tapi mengkhususkan karena malam Jumatnya dia salat, maka tidak dibenarkan. Wa hadza ya'ummu awwal lailah Jum'ah min Rajab wa ghairiha, baik itu di bulan Rajab atau di seluruh bulan yang lainnya. Tidak boleh mengkhususkan malam Jumat dengan salat dan hari Jumatnya dengan berpuasa. Kemudian al-wajhu tsani, dari sisi yang kedua, bahwa salat raghaib itu menyelisihi syariat, ay salatu Rajab wa Sya'ban salata bid'atin, bahwa salat
mengkhususkan di bulan Rajab dan Sya'ban, dua salat ini hukumnya bid'ah. Faqad kudziba fihi ma'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat ini telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biwad'i ma laysa min hadithi. Karena dia membuat-buat salat yang itu tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu bukan perbuatan Nabi, bukan sabda Nabi. Wa kudziba 'ala Allah bitakdiri 'alaihi, dan dia pun berdusta atas nama Allah. Jadi bukan hanya berdusta atas Nabi. Kalau orang yang berdusta atas nama Nabi, maka dia pasti sudah berdusta atas nama siapa? Allah, sudah jelas. Dan Nabi mengancam, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiaplah tempat duduknya di api neraka. Jelas, hadis mutawatir. Ya, maka orang tersebut berdusta atas nama Rasulullah, kemudian berdusta atas nama Allah, bitakdiri alaihi fi jazail a'mal, karena dia telah menentukan pahala khusus bagi orang yang berpuasa di hari Kemisnya dan sholat di malam Jumatnya. Dia telah membuat pahala tadi. Siapa yang sholat demikian akan diampuni seluruh dosa-dosanya, akan diberikan demikian. Hadisnya panjang tentang sholat raghaib. Malam yunazzil bihi sultana, padahal tidak ada dalil dari Nabi, tidak ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak turunkan syariatnya tentang ini. Faminal ghairah lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam ta'til ma kudziba fihi 'ala Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bentuk ghairah, kecemburuan kita terhadap syariat ini jangan sampai dikotori oleh mereka tadi, ditambah-tambah oleh perkara bid'ah tadi, sebagai kecemburuan kita terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap syariat ini, maka kita wajib mentaktil, mengingkari perbuatan tersebut. Qal ma kudziba fihi, mengingkari terhadap apa yang didustakan atas nama Nabi. Wa hajrihi, dan kita wajib menghajarnya, meninggalkan perbuatan tersebut. Wastiqbahihi, dan kita menganggap buruk perbuatan tersebut. Karena bagaimana tidak, mereka telah menambah syariat. Ini perbuatan yang sangat buruk, perbuatan buruk. Wa tanfirin nasi anhu, dan kita harus menyampaikan kepada manusia agar mereka lari dari perbuatan buruk ini. Karena ini bukan syariat. Fa innahu yalzamu minal muwafaqah ala dzalika mafasid. Karena kalau seandainya seorang menyetujui perbuatan ini, salat raghaib ini, maka akan terjadi banyak mafsadah, banyak kerusakan-kerusakan. Al-mafsadatul ula, di antara kerusakannya yang pertama, i'timadul awam ala ma jaa fi fadliha wa takfiriha fayahmilu katsiran minhum ala amrayni. Karena ini akan membuat orang awam mudah mereka untuk menyandarkan kepada hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu. Padahal ini tidak dibenarkan. Ahaduhuma at-tafritu fil faraid. Orang awam akan banyak meninggalkan kewajiban, kemudian mereka akan mengambil hadis-hadis palsu tadi. Wathani al-inhimat fil ma'asi, menjadikan orang akan bergelimang di dalam kemaksiatan. Kenapa demikian? Wa yantadhiruna maji'a hadhil laila. Orang akan bergelimang dalam kemaksiatan, kemudian dia menunggu malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wa yusalluna hadhihi shalah, kemudian dia akan salat malam Jumat di bulan Rajab ini, fayarawna ma fa'aluhu mudza'an amma tarakuhu. Mereka akan menyangka, berkeyakinan bahwa dengan salat ini dia akan mendapatkan jaza, pahala. Wa mahiyan martakabu, dan dia akan diampuni dosa-dosanya. Fa'ada ma dhannahu wadi'al hadits fi salatir raghaib hamilan ala mazidit ta'ah. Dan orang yang membuat hadis palsu itu menyangka bahwa dirinya akan semakin banyak melakukan ketaatan. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan, mukthiran min mazid irtikabil ma'asi wal munkarat, menjadikan orang lebih banyak melakukan dosa dan kemaksiatan serta kemungkaran dengan alasan nunggu nanti bulan Rajab, malam Jumatnya di awal Rajab, maka akan terampuni dosa-dosanya. Nah, ini mafsadah benar dengan hadis-hadis palsu dan
maudhu' tadi. Al-mafsadah tsaniyah, kerusakan yang kedua, in fa'ala al-bid'ah mimma yughri al-mubtadi'in fi idlalin nas idza ra'aw ruwaja ma wada'uhu wa inhimakun nas 'alayhi fayanqulunahum min bid'atin ila bid'atin. Orang yang melakukan bid'ah itu akan menjadikan orang-orang yang menyesatkan manusia dengan membuat hadis-hadis palsu tadi itu, mereka akan semakin bersemangat sehingga dia akan membuat orang itu berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah yang baru, dari satu kemungkaran yang baru. Amma tarkul bid'ah fa fihi zajrun lil mubtadi'in. Tapi kalau bid'ah tersebut kita tinggalkan, maka itu akan membuat orang yang membuat bid'ah pertama atau membuat hadis palsu tadi, maka dia akan kecewa. Wal wadi'in an wad'il bid'ah, membuat orang-orang tersebut akan merasa putus asa dari bid'ah-bid'ahnya. Tapi kalau itu dilakukan, kemudian itu disebarkan hadis-hadis maudhu' dan palsu tadi tentang bid'ah-bid'ah ini, maka pelaku bid'ah dia akan semangat, oh laris ini, laris, dibuat lagi hadis palsu, laris, dibuat lagi hadis palsu, dan seterusnya. Al-mafsadah ats-tsalitsah, kerusakan yang ketiga, in rajulal alim, kalau ada seorang alim, idza fa'ala hadhil bid'ah, kemudian dia melakukan bid'ah, kana muhiman lil 'amah, maka dia akan membuat orang awam tertipu. Ya. Jadi ada orang alim, kemudian dia ikut sholat raghaib, ikut sholat bid'ah tadi, maka ini akan membuat orang awam tertipu. Annaha minas sunan, dan orang awam akan menyangka bahwa itu adalah sunnah Nabi karena orang alim ikut apa? Mengerjakannya. Fayakunu kadziban ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilisanil hal, maka orang alim tersebut telah berbuat dusta atas nama Rasulullah dengan perbuatan dia, meskipun lisannya dia tidak mengatakan. Ya, makanya orang alim tidak boleh dia ikut-ikut dalam perkara bid'ah. Tidak boleh orang alim kemudian dia duduk dalam acara-acara bid'ah, karena itu akan menjadikan orang awam semakin semangat. Oh, ada orang alim, berarti ini benar perbuatan. Oh, ada orang alim, berarti ini apa? Perbuatannya tidak menyimpang dari agama. Kan tidak boleh. Walisanul hal qad yaqumu maqamu lisanil maqal, sedangkan perbuatan orang alim itu sudah menggantikan lisan dia bahwa ini adalah perbuatan yang benar. Wa aktsaru ma utiyan nasul bid'ah bihadas sabab, dan banyak orang jatuh dalam perkara bid'ah karena dia melihat orang alim melakukan dan orang alim hadir di tempat tersebut. Orang alim diundang acara bid'ah. Taib, acara bid'ah. Ikut di sana memeriahkan. Orang awam semangat, oh ada si fulan, tenang. Ada si fulan, tenang. Kemudian sampailah menyebar ke masyarakat. Oh berarti boleh perbuatan tersebut. Karena masyarakat tidak mikir dalilnya mana, sahih apa tidak. Yang penting dia lihat adalah seorang tokoh, seorang alim. Itu yang jadikan dasar. Ya, maka orang alim bisa dia menyesatkan manusia dengan perbuatannya, meskipun lisannya dia diam. Karena orang akan melihat perbuatannya. Al-mafsadah ar-rabi'ah, kerusakan yang keempat. Innal alim idza shalla hadhihi shalah al-mubtadi'ah. Orang alim kalau dia melakukan salat ini, salat yang bid'ah ini, kana mutasabbiban ila an takdzibal 'amatu ala Rasulillah. Dia akan menjadikan sebab orang-orang awam mudah berdusta atas nama Rasulullah. Fayaqulun hadhihi sunnah minas sunan. Orang awam akan katakan, ini loh salah satu dari sunnah Nabi. Ini loh salah satu dari ajaran Nabi. Karena apa dalil mereka? Ada orang alim yang hadir di situ. Ya, ada orang alim yang hadir di situ. Sama sekarang orang alim dipanggil untuk acara bid'ah. Ada dua kemungkinan. Satu, dia datang ke tempat tersebut dan mengingkari bid'ah tersebut. Dia boleh hadir, tapi syaratnya dia mengingkari bid'ah tersebut. Bisa tidak? Illa man rahimah rabbi, kecuali yang Allah kasih rahmat mungkin bisa. Kalau tidak bisa, maka jangan hadir. Karena kehadiran dia itu akan menjadi hujah bagi orang awam untuk melakukan bid'ah. Kalau dia ternyata dia ditokohkan, dia punya kedudukan, diundang acara bid'ah, dia bisa menyampaikan, mohon maaf para jamaah, ini perbuatan tidak diajarkan Rasulullah. Kira-kira sampai rumah ke alim. Nah, kalau tidak bisa sudah, tidak usah hadir, daripada menyebabkan orang untuk melakukan bid'ah-bid'ah. Al-wajhu tsalits. Al-wajhu tsalits. Ini sisi yang ketiga bahwa salat raghaib ini menyelisih syariat. In hadhihi shalah al-bid'iyyah
bahwa salat yang bid'ah ini tadi, salat raghaib ini mustamilatun ala mukhalafati sunanis syar'i fi shalah. Salat yang bid'ah, salat raghaib ini mencakup hal-hal yang menyelisihi sunnah-sunnah dalam perkara salat, menyelisihi tata cara salat yang biasa diajarkan oleh Nabi. Apa saja penyelisihannya? Al-amrul awal. Di antara penyelisihannya yang pertama, mukhalafatu li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah bisababi adadi sajadat. Dalam salat itu, salat raghaib menyelisihi sunnah Nabi dalam jumlah sujudnya yang banyak. Jadi tata caranya ada sujud yang banyak. Wa adadi tasbihat, dan jumlah tasbih yang lebih banyak. Wa adadi qiraati surati, dan jumlah membaca surat setelah Al-Fatihah tadi, ada surat Al-Qadar sama ada surat Al-Ikhlas. Yang tadi 3 kemudian ditambah 12. Fi kulli rakaat, dalam setiap rakaat. Ya, dalam setiap rakaat. Contoh hukum asal salat 1 rakaat berapa ruku? 1 rakaat berapa ruku hukum asalnya? 1 kali ruku sah. Kecuali salat apa? Yang 2 ruku. Salat apa? Salat kusuf. 1 rakaat 2 ruku. Baik. Kalau ini sujudnya banyak, bacaannya tadi berkali-kali. Nah, ini menyelisihi ajaran Nabi SAW. Ada pun salat kusuf jelas hadisnya sahih, meskipun menyelisihi salat yang biasa kita lakukan, tapi hadisnya apa? Sahih. Tapi kalau ini jelas makdzub, hadisnya palsu tadi. Al-amru tsani, penyelisihan yang kedua dalam salat ini, mukhalafatu li sunnati khusyu'il qalbi wa khudu'ihi wa hudurihi fi shalah. Menyelisihi sunnahnya salat, atau menyelisihi ajaran Rasulullah SAW dalam salat itu adalah kekhusyuan hati. Dan kita ini menunduk, kita ini merendahkan diri, menghadirkan hati dalam salat kita, dan benar-benar mengkosongkan hati kita khusus untuk Allah di dalam salat. Wal wuquf ala ma'anil Quran, dan dalam bacaan salat kita dianjurkan untuk benar-benar memahami makna-makna Al-Quran jika kita mampu. Ya. Adapun dalam salat tadi tidak, karena mereka mengejar jumlah, sehingga khusyuknya tidak ada. Kemudian bagaimana dia tenang dalam sholatnya tidak ada. Dan ini terjadi. Masa sholat berapa rakaat? 23 rakaat 5 menit. Ada enggak Pak? Sholat apa itu? Sholat tarawih. Ajib. Dari mana ini? 23 rakaat 5 menit. Mana khusyuknya, mana rukuknya, mana sujudnya, mana tumakninahnya, hilang semuanya. Ya, hilang semuanya. Dia yang dikejar rakaatnya, bukan yang dikejar bagaimana dia sedang menghadap Allah, dibutuhkan kekhusyuan dan tumakninahnya. Dan inilah disebut Nabi SAW aswa'us sariqah. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat karena dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka itulah para pencuri dalam sholat, karena tidak ada khusyuk, tidak ada tumakninahnya. Kemudian yang keberapa tadi? Al-amru ats-tsalits. Kemudian yang ketiga, penyelisihan yang ketiga, mukhalafatu li sunnatin nawafil fil buyut. Ini menyelisihi sunnahnya salat nawafil. Hukum asal salat sunnah itu dianjurkan dikerjakan di mana? Di rumah. Hukum asal. Baik. Kecuali contoh kita lagi kajian nih, mau salat dulu pulang pada maghrib, baru balik lagi kajian. Anda, ya. Kecuali ada pengecualian, tapi hukum asalnya disunahkan di rumah. Lianna fi'laha fil buyut aula min fi'liha fil masajid. Karena hukum asalnya lebih baik di rumah daripada di masjid. Salat sunnah. Wa fi'luha 'ala al-infirad, dan dilakukan salat sunnah itu sendirian hukum asalnya. Illa, kecuali salat-salat sunnah yang ada pengkhususan seperti salat tarawih. Maka disunahkan di masjid dan berjamaah. Atau salat sunnah apa lagi? Bagi yang menghukumi bahwa sholat id adalah sholat sunnah, atau sholat kusuf, atau sholat istisqa dan lain sebagainya, maka dianjurkan untuk dilakukan berjamaah. Adapun tadi sholat raghaib dilakukan berjamaah di masjid, ya, menyelisihi. Al-amru rabi', penyelisihan yang keempat, inna min kamali hadis salatil bid'iyah 'inda wadi'iha siyami yaumil khamis dzalikal yaum.
Untuk menyempurnakan sholat raghaib, sholat yang bid'ah ini, bagi orang yang mau melakukannya harus dia puasa di hari Kemisnya. Puasa di hari Kemisnya. Fayalzamu bidzalika ta'tilu sunnatain. Maka yang demikian itu berarti dia telah menghilangkan 2 sunnah. Sunnatul iftar. Disunahkan iftar kalau berpuasa bersegera. Tapi kalau dia tadi enggak, ya, lanjut sholat maghrib, lanjut sholat raghaib. Yang kedua, sunnatut tafrighil qalbi min alamil ju'i wal 'atash. Sunnahnya untuk mengosongkan hati dari alamil ju', rasa lapar, rasa haus. Padahal sudah waktunya untuk berbuka, maka segera berbuka. Nah, ini menyelesaikan tadi karena takalluf, membebani diri tanpa ada syariat, tanpa ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu. Baik, para jamaah, lanjutkan sedikit lagi. Al-amrul khamis, yang terakhir, sebab penyelisihan yang kelima, inna sajdatai hadhihi shalah ba'da al-faragh minha sajdatan la sababa lahuma. Bahwa dalam salat raghaib ini, setelah selesai salat dianjurkan sujud lagi 2 kali tanpa ada sebab. Ya, 2 kali sujud. Dan ini beberapa orang sholat wajib biasa, setelah sholat dia sujud 1 kali, nggak tahu apa maksudnya. Ada yang selesai sholat sunnah dia sujud lagi, jadi udah salam, terus entah apa dia sujud. Ini tidak dibenarkan. Kalau dia jadikan itu ibadah maka tidak benar. Sujud tanpa sholat ada, sujud apa? Sujud syukur. Nah, sujud syukur. Tapi sujud syukur itu adalah pada saat dia mendapatkan suatu kebahagiaan yang memang dia bersyukur, atau terhindar dari satu musibah, dia bersyukur. Tapi setelah sholat, dan itu menjadi kebiasaan, maka tidak dibenarkan. Nah, sama ini, setelah sholat dianjurkan sujud 2 kali tanpa ada sebab, maka ini adalah perkara bid'ah. Wa kullu ma taqaddam minal adillah wa aqwalil a'immah wa aujuhil butlan. Semua yang telah di awal tadi dijelaskan, dalil-dalil, pendapat-pendapat para ulama, dan kebatilan-kebatilan sholat ini, waqsamil mafasid, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan mafsadah tadi, yubayyinu lil aqil, maka menjelaskan bagi orang yang punya akal sehat. Nih, bagi yang punya akal sehat, anna sholatar raghaib bid'atun munkarah qabihah. Sholat raghaib malam Jumat pertama di awal bulan Rajab ini hukumnya adalah bid'ah, hukumnya adalah mungkar, hukumnya adalah qabihah, buruk, jelek. Muhdatsah fil Islam, suatu yang diada-adakan di dalam Islam yang tidak ada contoh dari Nabi. Maka kita dalam beragama dimudahkan oleh Allah. Ada contoh, ada dalil, kita kerjakan. Tidak ada contoh, tidak ada dalil, kita diam, tidak usah kerjakan. Ini mudah. Kalaupun itu ada contoh dan ada perintahnya, kita kerjakan pun semampu kita. Kalau tidak mampu ya sudah. Kan begitu. Fattaqullaha mastata'tu. Kerjakan sesuai kemampuan kalian. Bahkan dalam sholat, kita tidak mampu berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Ya. Jadi ada kemudahan. Tidak bisa ke masjid karena sakit, karena hujan, karena halangan. Sholat di rumah. Ada kemudahan. Tetapi ketika memberatkan diri tanpa ada dalil, tanpa ada contoh, bukan malah mendapatkan pahala, tapi sebaliknya, dia akan mendapatkan dosa dan perbuatan yang dia lakukan akan sia-sia. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, karena sudah kayaknya kurang fokus, nggak tahu ini apa sebabnya. Ya, mungkin karena udah lama tidak ngaji, jadi agak. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada pertanyaan dari putra atau dari putri. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik istiqamah kepada kita semuanya di atas tauhid dan sunnah, dan mudah-mudahan kita dijaga dari segala fitnah-fitnah. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.